Jadi hewan ini terkenal malas gerak ya, dia tuh mageran, apalagi habis makan kenyang kayak gini dia pasti tidur. Ini kalau di siang hari begini terus nih kondisinya, tapi kalau malam hari biasanya dia cukup aktif nyari makan. Ini udah malam hari ya, kita kasih makan. Pakannya itu berupa pakan kucing ya, pakan anak kucing yang kecil-kecil yang seperti pelet. Nih kelihatan lahap banget. Jadi dia tuh dari kecil ini tuh landak hasil budidaya ternak. Teman saya waktu itu ini anak-anakannya dari kecil dikasih makannya murni pakan kucing ya, yang berbentuk seperti ikan. Itu kadar proteinnya tinggi, sejenis pelet ikan ya. Sebenarnya landak ini juga bisa makan buah, bisa makan sayur ya seperti itu, tapi karena ini udah dibiasain dari kecil makannya pakan kucing, jadi sampai sekarang dia hanya doyan pakan kucing. Itu juga saya kasih pisang dia cuma dijilat-jilat aja ya, dia lebih cenderung doyannya pakannya pakan kucing. Itu pun milih, katanya dia tuh makannya merek-merek tertentu yang butirannya lebih kecil, mungkin rasanya lebih enak ya, sama kayak kita makannya milih-milih juga dia. Jadi cirinya nih kalau dia udah kenyang tuh pasti minum kayak gini nih. Dia kalau sebelum kenyang pasti dia muter-muter terus nih di tempat makan, kayak nyari gitu, kayak masih kurang, kadang jadi agak brutal juga. Tapi kalau dia udah minum kayak gini, minumnya lama, itu biasanya emang dia udah kenyang dan dia udah siap tidur nih setelah ini biasanya. Tuh kita kasih pisang kan, ini tadinya kita kasih pisang beberapa potong dimakan sih, cuman kayaknya dia kurang doyan. Dia hanya fokus makan pakan ini ya, makan kucing seperti pelet itu. Jadi karena ini saya menggunakan akuarium ya, akuarium ikan kaca biasa, kita kasih medianya dasarannya berupa pasir. Jadi media di sini tuh variasi, harusnya bisa pakai serbuk kayu, bisa pakai sekam padi juga. Tapi karena ini adanya pasir ya, pasir lihat tuh di cakar-cakar kayak kucing ya. Jadi yang penting dia merasa nyaman, dia hangat juga. Kalau dia betah ya media apapun bagus. Yang penting nanti kalau medianya udah agak kotor kita bersihkan, kita ganti. Biasanya umumnya tuh pakai serbuk kayu ya, serutan bekas kayu atau sekam padi. Itu banyak banget di toko-toko hewan begini ya. Hamster biasanya, untuk hamster itu sama seperti itu. Nah, terus juga seperti yang saya bilang di awal tadi, dia tuh aktif pada malam hari, kalau siang hari kebanyakan tidur. Ini kalau udah aktif begini nih, muter terus, nyari makan ya, biasa dia lapar, setelah dia dikasih makan, dia minum, kenyang, terus dia tidur lagi. Biasanya begitu, nanti bangun lapar lagi. Jadi ada dua ekor, ini dua ekor ini berarti satu pasang ya, jenis kelaminnya, yang satu betina, satu jantan. Cirinya ada, nanti kita bahas ya, itu kelihatan banget kalau kita balikin di badannya, jantan kelihatan banget, jantan beda, terus betina juga beda. Kemarin kalau teman saya untuk diternak ya, dibiarin aja kayak begini, nanti dia kawin sendiri terus beranak sendiri, terus setelah beranak nanti bapaknya dipisah ya, dipisah, tinggal induknya merawat anaknya. Ada kasus juga anaknya dimakan, entah dia stres atau bagaimana, jadi kayaknya nih butuh media tambahan nih, seperti rumah-rumahan biasanya. Kalau nanti dia udah beranak mungkin agak ngumpet-ngumpet sedikit tuh, jadi induknya tidak merasa panik, anaknya aman tuh biasanya. Kalau dari jenis ini landak mini sama pada umumnya, cuman yang membedakan adalah warnanya. Ini warnanya putih, berarti landak ini dari jenis landak mini albino. Matanya juga merah. Ini untuk harganya lumayan ya, beda-beda di setiap tempat, tapi untuk yang putih albino seperti ini biasanya lebih mahal. Ini saya menggunakan medianya akuarium ukuran 80 kali 40, tingginya sekitar 35 sampai 38. Jadi dia kalau terlalu pendek juga kalau malam, karena dia aktif ya, jadi dia bisa loncat, bisa keluar dari kandangnya. Jadi diusahakan untuk kandangnya itu sekitar tingginya 30 sampai 35 cm, jadi aman. Kalau di malam hari kan biasanya dia lebih agresif tuh, lebih brutal lagi, jadi aman, dia tidak lari dari kandangnya. Untuk anakannya biasanya anaknya ini bisa sekitar 5 sampai 6 ekor sekali dia beranak tuh, anaknya banyak. Cuma itu kita harus rawat dengan baik, terus kita jaga juga tempatnya harus benar-benar aman. Ini saya kasih lampu karena untuk kegiatan direkam ya. Kalau memang biasanya itu kadang-kadang saya matiin lampunya,
Tapi udah cukup terang ya, karena ini di luar ruangan, jadi lampunya dimatiin pun masih terang. Jadi banyak yang bertanya juga nih, untuk medianya emang boleh pasir ya? Sebenarnya saya bilang medianya apa aja boleh sih, mau pasir, mau serbuk kayu itu lebih bagus, sekam juga lebih bagus, karena memang adanya ini nggak apa-apa, nanti setelah mungkin ada serbuk kayu akan saya ganti. Tempat makan minumnya juga seharusnya ada yang khusus, tempat minum seperti tempat minum hamster itu lebih aman, jadi airnya tidak kemana-mana, tidak becek. Tapi kalau dengan cara seperti ini dia udah biasa, karena dari kecilnya udah seperti ini ya, jadi saya biasain di tempat asalnya ya aman, dia minum juga di sini tidak kemana-mana airnya, terus media pasirnya juga tetap kering. Udah beberapa hari kita pantau ini tetap kering, tetap aman ya, dianya juga sehat. Terus juga perawatan lain itu dimandikan, dia itu butuh dimandikan. Kita gunakan sampo, biasanya sampo bayi, kita pakai sikat gigi juga. Mungkin seminggu sekali ya, kita lihat aja kondisinya, kalau dia udah terlalu kotor, udah agak bau, biasanya kita mandiin supaya kesehatan juga. Dia juga agak bisa berenang ya, jadi kalau kita mandiin, kita taruh di ember yang airnya sampai sekaki dia, itu dia seneng kelihatannya. Terus kita juga gampang untuk membersihinnya, jadi jangan sering-sering dimandiin juga, mungkin sekitar 1 minggu sekali itu cocok. Kalau dia udah agak kotor ya paling, supaya lebih sehat, takutnya terkena bekas sisa-sisa makanan, bekas kotoran dia juga, jadinya gampang terkena penyakit. Nah ini udah mulai minum-minum ya, berarti dia udah kenyang nih. Nah ini bener, medianya adalah pasir. Pasir yang digunakan itu pasir biasa ya, bukan pasir kucing atau pasir khusus, bukan, ini pasir biasa yang buat bangunan. Media itu sekali lagi tadi dibilang bebas, boleh apa aja, yang penting dianya suka, terus dianya juga sehat. Intinya sih itu yang penting, dianya nyaman itu. Terus untuk pakannya disesuaikan, kalau dia sukanya apa kita kasih dulu. Nanti untuk dietnya boleh variasi, boleh buah kalau dia suka. Tapi kalau memang dia nggak suka ya udah kita kasih pakan pokoknya seperti ini, pakan kucing ya. Karena lebih gampang juga dicari, atau ulat Hongkong di toko-toko burung juga banyak. Nah ini udah usianya sebenarnya ini udah gede ya, udah indukan sebesar ini tuh udah maksimal biasanya. Jadi ini tuh di kamera terlihat kecil, padahal ini udah lumayan gede, udah lumayan besar juga. Ini jinak banget karena memang hasil dari anakan sendiri tadinya. Sering dimainin juga, sering interaksi juga sama manusia, jadi udah nggak kaget lagi, dia udah terbiasa ya, udah kenal manusia. Tempat minumnya seperti ini juga udah nggak belepotan lagi, karena dia udah terbiasa dari awal seperti ini. Jadi hewan itu tergantung kebiasaan ya, tidak usah pakan yang mewah atau tempat minum yang mewah. Kalau memang terbiasa seperti itu ya dia akan merasa nyaman, intinya begitu. Jadi mungkin segitu dulu ya pembahasan untuk landak mini ini. Dia kelihatannya lucu banget tuh kalau lagi kayak gitu. Jadi tidak banyak pembahasan, nanti mungkin kalau ada perkembangan atau dia sudah ada anaknya atau ada pakan yang lebih bagus lagi, nanti akan saya update ya, saya kasih tahu perkembangan-perkembangannya. Saya juga masih belajar, kalau teman-teman di sini ada yang lebih berpengalaman memelihara landak seperti ini, boleh juga di komen ya, kita sharing. Sekian ya informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.